Sunan mempermasalahkan tersebarnya rekaman percakapan Dr. Oki dengan Dr. Reza Gladys. Pemirsa Silet, dari bencana banjir yang sampai makan korban, selanjutnya huru-hara kasus mafia skincare yang membuat artis NM di penjara ternyata semakin menguak deretan fakta baru yang mengejutkan. Bagaimana tidak, pasalnya setelah NM ditahan karena jadi tersangka dugaan pemerasan dan pengancaman Dr. Reza Gladys hingga TPPU atau pencucian uang, Dr. Oki Pratama pun bakal menjadi target berikutnya yang bakal menyusul NM ditahan dan jadi tersangka oleh tim kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Terancam bakal terseret, tak main-main. Diam-diam Dr. Oki pun langsung menggandeng Sunan Kalijaga sebagai pengacaranya. Yang uniknya bahkan Sunan membongkar curahan hati Dr. Oki yang membantah ikut terlibat dan menjadi dalang. Tak ingin terseret menyusul NM, benarkah diam-diam Dr. Oki sedang menyusun strategi? Karena si pengusaha skincare ini, ya, yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani. Nah, pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya dan karena itulah izinnya dicabut. Karena kami sampai sekarang berpendapat tidak boleh hanya 2 tersangka, seperti itu. Inisialnya adalah Dr. O dan Dr. S ya. Saya meyakini Niki tidak sendiri. Saya ya, kalau dari rekaman yang beredar di dunia maya ada orang lain lagi terlibat dalam urusan tindakan kejahatan yang diduga dilakukan oleh Niki dan Mail kan. Ya, bak bola salju yang bergulir kian besar. Ditahannya NM terkait dugaan pemerasan dan pengancaman Dr. Reza Gladys kian hari kian mencuatkan blunder panas. Buktinya, bukan cuma Dr. Oki Pratama yang terancam ikut terseret kasus Reza Gladys. Sunan Kalijaga yang baru saja ditunjuk sebagai pengacara Dr. Oki pun jadi ikut-ikutan mendulang blunder panas. Pasalnya, baru-baru ini Sunan dituding sebuah akun sosial media telah dibayar Dr. Oki dengan jumlah fantastis 5 miliar rupiah dengan tudingan agenda mempertemukan Dr. Oki dengan petinggi pihak yang berwajib yang sontak saja membuat Sunan Kalijaga marah. Akun ini betul-betul ya kemarin menyerang Nikita Mirzani dan juga menyerang klien saya Dr. Oki. Dapat saya pastikan saya akan berada di masyarakat. Karena saya nggak perlu uang 5 miliar saya ambil ya dari mafia skincare. Ya, arti ada peristiwa 20 Oktober, ada komunikasi antara klien kami dengan Dr. O pada saat 20 Oktober, itu aja. Ya, di sisi lain, tertangkapnya NM terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman Dr. Reza Gladys, NM memang sempat menuai banyak seteru gara-gara sempat dituding arogan kebal hukum. Apalagi, banyak pihak seperti tim pengacara Dr. Reza Gladys yang mengaitkan NM dengan Dr. Oki Pratama sehingga mendorong agar bukan NM dan asistennya saja yang ditahan, melainkan juga Dr. Oki Pratama yang konon menjadi perantara saat Dr. Reza meminta bersilaturahmi dengan NM yang kini menjadi tersangka. Lalu benarkah Sunan mempermasalahkan tersebarnya rekaman percakapan Dr. Oki dengan Dr. Reza Gladys? Life seenaknya, orang sudah lupa gitu. Terserahlah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Harus ketemu dokter kayak gitu. Harus ketemu dokter. Ya, jadi gimana? Oki bilangin aja ke Mail. Kok bisa-bisanya merekam-rekam ya
merekam-rekam percakapan orang, merekam orang video tuh, emang Anda siapa? Emang Anda siapa? Bukan masalah puas apa tidak puas, tapi ini hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Sementara pihak Dr. Oki Pratama berusaha keras agar tidak terseret dengan kasus yang membuat NM jadi tersangka. Pengacara Rasman Nasution justru sedang mengambil ancang-ancang untuk menambah ancaman hukuman NM. Sehingga bak sudah jatuh tertimpa tangga pula selain kasus dugaan pemerasan dan pengancaman Dr. Reza Gladys, NM pun kembali terancam dijadikan tersangka atas pelaporan Rasman terkait kasus dugaan penganiayaan yang hingga kini masih ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Terhadap kasus Nikita Mirzani, saya kira ini menjadi pembelajaran. Hari ini gelar kasus saya, jadi dia belum keluar masuk kasus baru. Saya tidak bangga dan bahagia dengan itu. Tapi itu resiko dari perbuatan dia. Karena itu saya minta Oki pun diperiksa. Kan ada percakapan dia dengan Reza Gladys. Terlibat tidak Oki ini? Terlibat tidak Oki ini? Ya, jadi tidak datang. Ya, dari NM, dari panggilan pertama, kemudian kedua juga tidak datang. Lanjut setelah itu kejadian dari NM sudah berada di Polda Metro Jaya, ya, dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah berkoordinasi untuk meminta keterangan dari NM. Masih seputar kasus hukum, nasib Della Puspita yang murka karena disomasi Kamil Zain terkait dugaan penggelapan mobil miliknya kini justru berkelok ke babak yang mengejutkan. Bagaimana tidak jika Della dan Arman sang suami ngotot telah mengembalikan mobil milik Kamil yang dijadikan jaminan oleh Acha Prayoga sebagai ganti rugi uang umroh Della, maka lain halnya dengan Kamil yang mengaku sama sekali tak mendapatkan mobilnya kembali. Bahkan di hadapan awak media, Kamil menunjukkan bukti voice note kabar dikembalikannya mobil Kamil kepada Acha. Pasalnya, Acha bahkan bersumpah belum mendapatkan mobil yang dijaminkannya kepada Della. Hingga akhirnya, Kamil melaporkan balik yang membuat Della naik pitam. Maka inilah murkanya Della Puspita yang sampai mengamuk dituding gelapkan mobil yang langsung sakit hati dan tak mau damai. Kamil, lu kurang ajar sama gua. Kamil, lu kurang ajar sama gua. Karena dari awal lu bilang ke media bahwa susah untuk komunikasi sama aku. Padahal pada saat lu nge-DM gua respon, kita sempat tukeran nomor telepon, kita sempat telepon-teleponan, dan suamiku juga mengajukan sama lu untuk lapor ke polisi perihal mobil lu itu di mana, dipinjamkan ke siapa, kronologinya seperti apa. Ketika dia nanya mobil, ya memang demi Allah memang mobil udah nggak ada di saya. Mobil nggak saya, mobil juga nggak ada di istri juga nggak ada. Enggak, dia tuh kan punya nomor telepon kita, komunikasi juga enak kok. Dia WA juga aku jawab kok, telepon-telepon juga bisa. Kok bisa-bisanya dia ngarang-ngarang cerita? Lu jadi laki mah laki aja, nggak usah perempuan ngarang, nggak usah kayak perempuan ngarang-ngarang cerita. Lu jadi laki mah laki aja, nggak usah perempuan ngarang, nggak usah kayak perempuan ngarang-ngarang cerita. Makin gue diemin, lu somasi gue diem. Harusnya lu tahu diri lu butuh, lu cari gua. Bukan gue yang nyari lu. Enak aja lu tahu gua korban kok. Lu jadiin gua tersangka, enak aja lu ngelapor-ngelaporin gua. Pakai ini bro, ini. Pakai ini bro, ini. Kamil, kata Arman itu mobil udah dibalikin, semua mobil-mobil dia yang di Arman ke Aca. Coba lu tanya lagi, soalnya kata dia udah dibalikin mam semua. Suruh tanya aja ke Acanya, katanya gitu. Bang, ini drama apa lagi? Soalnya saya dapat kabar bahwa mobil sudah dikembalikan. Terus kata Bang Aca, bersumpah, saya memang nipu kamu Kamil, saya memang menggelapkan uang ataupun mobil. Tapi saya demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak terima mobilnya. Kalau boleh tahu, ada bukti nggak waktu diserahkan ke saya? Itu kata Bang Aca.
Di manakah mobil Kamil kini berada? Benarkah Kamil justru jadi korban terjepit kepentingan konflik antara Della Puspita dan Acha Prayoga atas kasus dugaan penipuan umroh yang dipolisikan oleh Della? Pasalnya bersama sang pengacara, Kamil Zain mengaku mengantongi bukti otentik bahwa mobil miliknya yang bernilai 300 juta rupiah itu justru sempat akan dijual oleh Della Puspita. Teh Della punya cuma satu-satunya orang tua, ibu. Ini ibu saya, dan sekarang pun lagi sakit. Jadi kalau dibilang saya tidak punya empati, saya tidak punya hati. Kalau saya tidak punya hati, saya nggak sampai sesabar ini. Dari 2019, kemudian ditipu mobil, dihilangkan mobil, itu sampai saya menunggu 1 bulan lebih. Maka dari awal somasi saya nanya, itu mobil di mana? Saya sebenarnya sudah ada bukti bahwa mobil ini, ya dugaan kuat saya akan dijual. Saya ini membuka pintu musyawarah. Bahkan setelah kami melapor ke polisi, saya tetap menyampaikan, tetap membuka pintu untuk musyawarah. Tapi ketika mereka ngototnya dengan kami tidak ada damai, kami tidak damai. Nah sekarang, ini kebiasaan saya terdahulu. Saya sekarang mengaktifkan mode tempur. Gak usah pasang-pasang muka polos seolah-olah lu yang merasa paling jadi korban. Gua korbannya, lu tahu nggak? Dari dulu kemarin-kemarin gue diem aja orang ngejelek-jelekin gue. Gue dibilang anak durhaka, gue dibilang pelakor, gue dibilang ratu bohong, gue diem. Tapi sekarang enggak ya, awas lu. Gue tandain muka lu, gue tandain muka lu. Lu tahu nggak? Pas lu bikin somasi, nyokap gue lagi sakit, ngerti nggak lu? Kalau lu bilang yang gue nggak tahu nyokap gue sakit, lu nggak telepon gue. Udah tahu bulan puasa itu silaturahmi bukan somasi. Bulan puasa itu silaturahmi bukan somasi. Kalau lo manajernya Farel, lo mau cari kerjaan tuh prestasi bukan sensasi. Kalau lo manajernya Farel, lo mau cari kerjaan tuh prestasi bukan sensasi.